Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur darah dan bujang, lalu Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaannya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mempunyai berita yang menyebabkan Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut tadi pagi di radio BBC yang ada di London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita. Tapi, yang saya bingungkan tentang kekosongan kekuasaan itu, maksudnya apa? Jepang sudah tidak lagi menguasai bumi kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sebelumnya belum pernah menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti perkataan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan negara Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan dari Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk memproklamasikan. Oleh karena itu, kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa engkau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bantuan dari Jepang. Karena kemerdekaan, kitalah yang akan kita susun sendiri. Tepat sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan kepada golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Bung Karnonya ada? Kang Mas ada perlu apa? Kami ada keperluan penting dengan Bung Karno. Baiklah, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Baik, Bu. Kang Mas, ada yang mencari. Ya Bu, siapa? Para pemuda yang ingin membicarakan hal penting kepada Kang Mas. Baiklah, saya akan temui. Ya, sekarang itu. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang. Jepang telah menyerah terhadap sekutu dari radio BBC London yang ada di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para golongan pemuda melaksanakan rapat dan kami semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia.
kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu saja. Kita harus membahas ini di rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat PPKI karena PPKI dibentuk Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya membahas ini di rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam proklamir kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu melawan armada Jepang. Coba kalian tunjukkan padaku, mana kekuatan diperhitungkan itu? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita menghentikan penderitaan yang telah dialami oleh para rakyat. Inilah yang bangsa kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan bisa dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pola pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Gimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang? Lalu, di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di suatu kota di Karawang, di tempat itu merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno. Dan tempatnya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daedan yang ada di Jakarta. Bagaimana? Apakah saudara setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Ya, ada pemanaman musim nih. Jadi begini, Bung. Ada apa ini, Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Bung Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Kau terus kelancangan ini demi keselamatan kita.
Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukannya Bung Karno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikannya. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Karena demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan. Tas tanah kita sendiri, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta, mari ke saya. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin kita lakukan? Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang, ataupun serangan dari sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana ini, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kacamata ambo mano. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Gimana jika besok? Ya, jika mungkin kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Kita akan ke sana malam ini. Baiklah, Bung. Saya punya ide. Kami akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Permisi. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebenarnya saya pengen suami saya dulu. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada besok hari. Baiklah kalau begitu. Silakan masuk. Terima kasih. Sebenarnya saya senang mendengar kabar kemerdekaan tersebut. Silakan gunakan apa yang Anda butuhkan di sini. Baiklah, terima kasih. Silakan. Apakah ada kertas dan pena? Oh, sebentar.
bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya memiliki usulan lain. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, saya setuju. Tolong ketikkan naskah ini. Apakah ada mesin ketik? Oh, ada. Terima kasih. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberi jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa bagaimana Ibu saja menjahitkannya. Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera dengan sederhana, asalkan ada dan niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sasaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Sri Murti, tolong kibarkan bendera ini untuk tanda kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Laksanakan. Siap. Gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu.
bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Beri saya waktu untuk berunding kepada para orang tua. Apakah Anda bisa bermain bola voli, Bung? Oh, kenapa tidak bisa, Bung? Kaki Anda cacat. Satu, dua, tiga. Kita harus melihat ke masa depan. Dua, tiga. Woi, HP. Kita sudah selesai. Belum selesai sebenarnya. Ini baru selesai satu scene doang. Dadah, Ibu.